ini banyak, itu reaksi apa saja dan, apa saja yang harus kita persiapkan jika ingin mengundang siswa untuk, artinya karena siswa sekarang kan, lebih aktif, lebih banyak bertanya juga, apa yang harus kita persiapkan nanti jika siswa kita undang kemudian atau masuk ke classroom atau bagaimana, itu antisipasinya bagaimana, Pak? Terima kasih Baik, Pak Keli baik, dan baik, semuanya. baik. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Baik, kita penasaran begini, pasti penasaran. Ketika kita mengundang teman dalam tim kita, apakah desain-desain kita itu juga dilihat teman kita gitu kan? Saya juga penasaran karena kita satu tim nih, jangan-jangan desain saya semuanya masuk ke akun teman kita nih gitu kan. Enggak, Bu. Jadi akun kita tetap tetap sendiri. Hanya mereka ikutin kita, penyimpanan desain anggota kita ya punya anggota kita. Asalkan settingannya memang tidak dibagikan ke kita. Berbeda lagi kalau misalnya desain saya tambahkan orangnya nih supaya tahu. Nah, itu berbeda lagi kayak menggunakan Google Doc atau Google Sheet kan kita bisa menambahkan orang juga yang untuk sama-sama mengedit ya. Nah, itu di sana. Jadi kalau misalnya nih kita sudah punya desain banyak, terus kita mengundang teman, jangan-jangan teman-teman kita tuh melihat desain-desain kita yang sudah kita buat nih, itu enggak, Bu. Jadi mereka nggak bisa melihat. Kecuali memang diundang namanya kolaborasi. Kita kirimkan link edit ke sana, nah itu bisa diedit bareng-bareng. Nah, untuk siswa itu sebenarnya mengundangnya lewat email, oke lewat email bisa. Kalau untuk mau mempermudah ya lewat link lah, lewat link langsung klik langsung mereka daftar itu lebih mudah lagi. Nah, antisipasinya untuk siswa sebenarnya tidak begitu ini Bu, tidak begitu kompleks banget karena siswa tuh intinya kita berikan proyek ke mereka, proyeknya misalnya buat konten Instagram gitu. Ya biar mereka buat, mereka saya yakin lebih lebih canggih daripada kita untuk membuat kontennya itu lebih canggih. Dan antisipasinya ya kita arahkan ke coba buat misalnya infografis rekaman tentang rekaman, infografis rangkuman tentang materi ini, dan biar mereka anak-anak yang buat. Terus kita sering-seringlah memberikan palingan coba jelaskan tentang misalnya satu bab tentang fotosintesis, ya, terus anak-anak biar buat fotosintesis dalam satu lembar. Nah kita perbanyak pancingan-pancingan saja untuk anak-anak itu. Jadi kita perbanyak ke sana. Jadi mereka akan memanfaatkan itu. Hanya kadang anak-anak itu lupa password itu jadi masalah banget karena mereka masih menganggap email itu belum begitu penting dan emailnya itu yang lupa. Nah itu antisipasinya sebenarnya kamu ingat nggak passwordnya? Enggak. Padahal punya HP, ada akun Google-nya, kok nggak inget, itu kemarin nggak tahu siapa yang daftarin, yang penting ada akunnya aja. Nah itu biasanya permasalahannya di sana. Itu permasalahannya ada di sana untuk anak. Seperti itu, Bu Uci. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya sangat sangat mengena dan benar-benar ilmu baru buat saya. Makasih ya Pak, sehat selalu. Amin, Baik amin, Bu, amin. terima kasih atas pertanyaannya juga Bu. Selanjutnya mungkin menjawab dulu pertanyaan yang ada di kolom chat nih Pak. Boleh, boleh, boleh. Ini ada Ibu Endah. Ketika kita sudah pilih template, kita cari misalnya puisi, tetapi kita tidak muncul kontennya, masalahnya di mana ya Pak? Apakah belum ada yang pernah membuat ataukah settingan bahasa yang digunakan gitu? Baik, baik. Jawabannya adalah belum pernah ada yang membuat. Jadi memang di Canva ini tidak disediakan untuk sumber belajar istilahnya, tidak disediakan untuk sumber belajar. Hanya ada orang yang kebetulan misalnya peta dan globe itu kebetulan dia tuh buatnya pas peta dan globe dan dimasukkan ke Canva. Kalau misalnya memang tidak ada, ya memang tidak ada. Karena sebenarnya desain Canva ini tidak menyediakan sumber belajar, tapi menyediakan template desain. Seperti kemarin yang dijelaskan dengan Pak siapa yang guru olahraga ya. Jadi misalnya peta dan globe itu diubah menjadi pelajarannya adalah permainan bola besar dan permainan bola kecil. Nah nanti gambarnya diganti, yang petanya nanti diganti orang main sepak bola, voli dan yang lain, yang satunya diganti. Nah itu tugas kita tuh sebenarnya create, bukan bukan hanya memanfaatkan. Oh ada nih terus saya manfaatkan, enggak. Tapi kita memang harus membuat dengan Canva yang tentunya sudah disediakan template-nya. Kebetulan kalau di situ materinya ada, berarti beruntung. Kalau nggak ada tuh berarti punya di sana beruntung Bapak Ibu. Seperti itu Mas Arif. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya kita persilahkan dari penanya yang sudah raise hand, ada Ibu Nur Hikmatul. Ibu Nur Hikmatul bisa mengaktifkan mic-nya, Ibu. Terima kasih Mas Arief. Selamat malam Pak Kelik. Selamat malam. Iya, ini kebetulan sekali mendapatkan ilmu baru. Saya sedang PPG Pak, jadi ini ilmu baru dan bermanfaat untuk rencana aksi saya yang ketiga. Kebetulan rencana aksi saya yang ketiga ini tentang problem based learning. Jadi nanti anak seperti menangani permasalahan. Jadi anak berperan sebagai customer service, lalu ada pelanggan memiliki beberapa masalah. Nah, pertanyaan saya, ketika mereka kan akan video ya Pak di situ, ketika nanti dimasukkan ke Canva dengan penjelasan seperti PowerPoint, itu apa bisa seperti itu Pak? Dan apakah durasi videonya itu bisa dibatasi seperti itu? Dan videonya itu bisa diatur di tengah, di belakang, ataupun di depan, atau seperti apa, bisa apa enggak Pak seperti itu? Oke, baik, Bu. Ini sudah masuk ke ranah pervideoan kompleks nih ya. Iya. Jadi ini sudah masuk ranah ke pervideoan kompleks. Jadi kalau untuk di Canva itu sebenarnya tetap bisa. Hanya kreativitasnya kita yang menentukan kayak layer-layer gitu ya. Kalau misalnya di KineMaster kan layer 1 menutupi layer 2 menutupi layer 3 gitu kan. Di Canva pun bisa, Bu. Hanya kita main durasi. Karena di Canva itu slide per slide. Ini harus saya praktekkan. Kalau nggak saya praktekkan. Iya Pak. Saya ya. mohon ilmunya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya kita buat desain ya, terus kita buat video, karena di saya nggak ada videonya ya, jadi di sini nggak ada video rekaman, saya akan ambil video dari elemen saja. Dan ini hanya prinsipnya saja ya Bu. Iya. Coba misalnya kerja, dan kita cari videonya. Nah, misalnya ini saja. Nah, ini kan video kan durasinya 10 detik nih. Iya. Tergantung misalnya kita munculnya mau di bagian mana, kita mau gunakan ini cuma 5 detik gitu ya. Jadi ada menu yang namanya di sini ini namanya cut ya, trim biasanya kalau di aplikasi edit video. Ini bisa dipotong-potong, Bu. Bisa dipendekkan durasinya. Jadi kalau misalnya ini 1, 2, 3 action gitu kan masih ada di sini, bisa kita potong di sini, terus baru kita mulai. Nah, kalau sudah sesuaikan sesuaikan perekamannya, kita lihat. Nah, ini kan yang pertama. Terus kita kan mau kasih keterangan tuh, biasanya mungkin kasih teks. Iya. Di bawahnya misalnya rapat kerja. Nah, kita tag, ganti warna putih misalnya. Kita bisa perbesar, taruh di bawahnya. Kita bisa kasih efek juga teksnya, kasih bayangan. Nah, kita akan lihat rapat kerja. Tetap ada di atasnya bisa. Nah, selanjutnya kita ganti nih. Nah, nyari orang presentasi. Presentasi. Nah, ada nggak ya orang yang berpresentasi? Oh, ada nih. Kita akan ambil satu orang yang berpresentasi. Nah, dari orang yang berpresentasi bercerita ini, kita juga cek. Nah, misalnya ini kita bisa atur posisinya, Bu. Ibu kan tadi tanya, ini bisa nggak diatur posisinya? Nah, ini posisinya pun bisa diatur. Bahkan kalau di Canva itu bisa dihilangkan background-nya. Ini warna sayang banget yang ini warnanya putih. Tapi kan kalau putih kan, kalau misalnya kita kasih objek gitu ya, kasih objek kan tabrak menutupi. Coba saya cari video tapi yang bukan background-nya putih. Oke. Ini saja ya. Kita akan ambil, bahkan videonya juga bisa dipangkas ya. Ini misalnya kita hanya akan ambil orangnya saja. Oke. Nah, di sini kita akan sesuaikan. Oke. Kita akan kasih edit video, dikasih penghapus latar belakang. Padahal background-nya bukan green screen ya. Kalau biasanya kita pengennya kalau menghilangkan background kan pasti pakai green screen. Nah, kalau yang ini kita nggak pakai green screen, itu bisa prosesnya untuk memotong, dan prosesnya memang cukup lama ya karena memotong background video, tapi tetap bisa nanti untuk hilangnya kita lihat ya.
Kalau misalkan videonya dari anak itu ada durasi maksimal nggak, Pak? Maksudnya anak buat video sendiri, lalu dimasukkan ke situ. Maksimal berapa menit kayak gitu, ada durasinya nggak untuk ke Canva sendiri, Pak? Nggak ada, Bu. Jadi Nggak tetap ada. upload saja, hanya kalau semakin panjang itu nguploadnya tentu akan semakin lama. Berat. Iya. Nah, semakin lama. Kita coba, ini udah hilang gitu, background-nya. Nah, kita tunggu sampai 100% dulu, kita lihat. Supaya Bapak Ibu yang lain juga punya gambaran, oh ternyata bisa ya buat kayak gini, kayak di KineMaster atau dan yang lain gitu, itu bisa tuh, bisa dimanfaatkan. Nah, saya akan juga cari background ya. Background ini, misalnya kita akan cari gambar background-nya adalah room gitu aja. Ini kata kunci juga harus pinter-pinter ya Bapak Ibu ya. Untuk mendapatkan objek-objek yang diinginkan itu kita harus pinter-pinter mencari menggunakan kata kunci. Misalnya, oke, ini kita bisa atur contoh. Dan kita akan atur ini mundur paling belakang, otomatis dia gambarnya yang videonya ada di depannya. Ini belum selesai nih. Dia masih proses. Kalau dia udah selesai, dia langsung kayak green screen banget. Nah, kalau sudah, di sini pun kita bisa menambahkan objek yang di depannya. Misalnya objek yang di depannya mobil, gitu. Dia lagi presentasi mobil. Nah, ini pun tetap bisa muncul di depannya orang. Jadi ada layer-layernya, ya. Jadi tetap aman, istilahnya tetap aman. Nah, ini kenapa kok lama? Nah, dia masih proses 90%. Kita play bisa. Oh, masih proses. Nah, seperti itu, Bu. Jadi tetap iya. bisa layer per layernya tetap bisa. Hanya ini memang untuk video itu menghilangkan background-nya cukup lama. Ya. Jadi akan berkreasi ya, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak Klik sudah menjawab pertanyaan saya dengan sangat jelas sekali. Semoga sukses, Bu, PPT-nya. Nah, baik Bu Nur Hikmatul, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga lancar dan sukses Bu ya. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung present. Di sini ada Ibu Nia Sofiana. Ibu Nia Sofiana bisa mengaktifkan mic-nya Ibu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk kesempatannya Pak, saya tadi mendengar penjelasan dari Pak Klik terkait dengan kolaborasi siswa, begitu. Jadi kan selama ini kebetulan di sekolah kami, sekolah digital Bapak. Jadi untuk pengerjaan tugas-tugas anak-anak itu sudah less paper, jadi tidak menggunakan kertas. Kami menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tersedia. Nah, selama ini kan kalau tugas-tugas siswa itu, kalau mereka berkolaborasi rata-rata mengandalkan Google Dokumen atau Google Slide untuk pembuatan tugas-tugas lah kebanyakan. Nah, saya sedang mencari aplikasi yang seperti Canva. Canva ini kan sering digunakan juga di kami. Tapi saya belum tahu bagaimana, apakah Canva juga bisa anak-anak bisa berjoin gitu dalam kelompok mereka gitu. Kalau misalnya bisa di bagian mana Pak supaya saya bisa menggunakannya juga di kelas kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Langsung saya praktekkan itu. Ini kita akan coba berkolaborasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada papan tulis kosong, saya akan tambahkan teks dulu. Silahkan menuliskan nama gitu ya. Kita akan bersama-sama bagi Bapak Ibu yang nanti mendapatkan cara membagikan linknya, kita ada di sini bagikan. Jadi hampir sama dengan Google Doc, Google Slide gitu ya. Untuk membagikan di sini kita bisa berkolaborasi dengan berbagi tautan. Tautannya ada ketentuannya. Hanya kolaboratif tim itu kalau misalnya di akun Belajar ID itu biasanya hanya apakah itu untuk Kemdikbud yang SD atau SMP atau SMA. Tapi kalau sekarang yang punya tautan, ini juga bisa disetting apakah hanya bisa lihat, sama kan sama persis dengan Google Doc dan yang lain,
atau bisa komen atau bisa edit. Kalau saya bagian bisa edit, tentu ini saya akan bagian di kolom chat. Silahkan coba Bapak Ibu menuliskan nama atau menambahkan gambar yang di link yang saya bagikan. Di link yang saya bagikan, silahkan. Wah, langsung kan. Udah di sini udah terlihat nih yang bergabung dengan saya. Pak Sumaryudi, Bu Dwi Esti, banyak. Yuk coba dituliskan nama ataupun menambahkan foto juga boleh, atau menambahkan apa juga boleh. Nah, ini sama ketika kita mau coba berkolaborasi. Wah, ini Wiji udah langsung mau menghapus nama saya. Waduh, Wiji kok nama saya dihapus. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini Pak Sumaryadi hadir. Coba insert gambar Bapak Ibu. Coba insert gambar. Selain ini insert gambar. Bahkan kita juga bisa berkomentar ya. Ayo insert gambar. Nah, itu kita bisa berkomentar. Wah, ini Bu Yeti udah gabung gambarnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa ngobrol ya, berkomentar, ngobrol dengan ini sama persis ketika kita melakukan kolaborasi. Wah, ini Bu Purnama udah memasukkan fotonya juga. Nah, ini ada yang memasukkan backgroundnya. Wah, ternyata udah dimasukkan fotonya ditutup sama Bu Yeti ya. Nah, ini itu kolaborasi memang harus latihan dan benar-benar ini kan hanya uji coba link saja dan berhasil. Ternyata ada burung di tengah-tengah jembatan ya. Yang kita lihat di sana, oh ini ada juga. Oh ini jadi kayak papan tulis malah ya Bapak Ibu ya. Nah, ada yang menambahkan audio, keren Bapak Ibu. Seperti itu kolaborasinya, aman ya Bapak Ibu ya, aman. Seperti itu Bu Nia. Baik Bu Nia, apakah ada yang ditanyakan kembali? Sudah cukup, terima kasih Bapak. Berarti untuk kolaborasi pembuatan video secara berkelompok lewat Canva berarti bisa ya Bapak? Bisa Bu. Oke, baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat Bapak ilmunya. Amin. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan bisa raise hand juga Bapak Ibu. Sepertinya tadi ada yang sudah raise hand kemudian lower hand lagi nih, Pak. Ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Cara membuang background dari template video bawaan dari Canva. Oh, baik. Ini harus dipraktekkan. Cara membuang background ya. Okay. Misalnya, wah ini saya harus matikan nanti sampai pagi masih kolaborasi. Ini kita bisa lihat ya. Jadi udah salinan tautannya udah nggak bisa nambah. Jadi kalau misalnya kita pakai video ya, kita pakai video itu biasanya sudah ada background bawaannya seperti yang punya tadi template yang saya gunakan untuk intro itu sudah ada backgroundnya. Cara menghapusnya, background ini agak sedikit ngumpet, Bapak Ibu, agak sedikit ngumpet. Kita cek, ini kan ada suaranya, ya, kita perhatikan. Suaranya kerak. Nah, ya. Warna biru kecil ini, Bapak Ibu. Nah, dia baru muncul. Jadi dia memang ngumpet gitu loh, dan warnanya biru kecil banget di bawahnya. Kalau tadi ini udah langsung muncul ya, saya klik ya di bawahnya itu tadi hanya garis saja, jadi nggak muncul tadi. Jadi ini ada di bawahnya dan kita tinggal delete saja, otomatis itu udah terhapus. Background musik bawaannya ngumpet di bagian bawah warnanya agak ungu itu diklik dia akan muncul seperti itu, Mas Arif. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Johannes Kalabi yang sudah raise hand. Silahkan Bapak Johannes. Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, saya mungkin mengulangi pertanyaan yang tadi mengenai kolaborasi Pak antara guru dengan siswa tadi. Itu caranya memulai dari mana tadi itu? Karena kurang begitu saat saya perhatikan. Lalu yang kedua mengenai unggahan. Di menu unggahan ini saya kebetulan juga buka.
di unggahan file di titik 3, lalu ada unggah yang dari laptop bisa, lalu dari Google Drive, lalu ada 4 lagi yang di sini, Dropbox, Facebook, Instagram sama Google Foto, Pak. Mungkin yang Dropbox, Facebook sama Instagram dengan Google Foto itu bisa dijelaskan secara singkat supaya bisa ada gambaran untuk saya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya malah penasaran dengan mic-nya Pak. Ini, Pak ya, suaranya bisa jernih gini ya. Ini pasti buat rekaman bagus Pak. Baik, saya akan jelaskan untuk kolaborasi, saya praktekkan ulang ya Pak Yohanes ya. Saya akan ulang. Jadi untuk kolaborasi, Bapak cukup perhatikan yang ada di bagian kanan atas Pak. Ada menu bagikan. Kita kan mau membagikan ke siswa nih, ya. Jadi pastikan menu bagikan. Setelah di menu bagikan, kita perlu untuk mengganti aksesnya karena di sini ada kunci dan hanya Anda yang dapat mengakses. Kita ganti menjadi yang punya tautan. Jadi orang yang kita bagi tautannya itu bisa apa? Kalau misalnya bisa edit, berarti orang-orang bisa ngedit. Kalau bisa komen, berarti hanya bisa komen saja kolaborasinya. Atau bisa lihat, berarti kita membagikan hasil karya saja. Kalau itu bisa lihat. Tapi kalau kolaborasi, pastikan itu bisa edit. Kemudian tautannya disalin, pastekan. Kalau mau dibagi lewat WA, berarti dipaste di WA. Kalau mau di chat seperti ini, misalnya Zoom, langsung bagian di chat. Nah, itu untuk membagikan dan berkolaborasi. Pastikan yang punya tautan dan juga bisa edit, itu bisa dikolaborasikan. Baik. Menu unggahan tadi kita sudah bahas yang Drive, tapi ternyata masih penasaran ada yang lain juga gitu ya. Unggah itu dari komputer. Facebook itu dari Facebook yang tentunya akunnya sudah connect dengan akun ini. Kalau saya nggak punya Pak, akun Facebook saya tidak pakai akun ini, jadi nggak bisa. Kalau misalnya kita klik Facebook kosong karena belum menghubungkan akun, jadi kita harus menghubungkan akun Facebook dulu. Itu untuk Facebook. Otomatis nanti foto-fotonya akan muncul di sana dan bisa kita masukkan. Kalau yang Instagram sama, Facebook sama Instagram itu sama. Jadi kalau kita harus menautkan Instagramnya. Kalau Dropbox ini sebenarnya Google Drive. Dropbox itu adalah Google Drive-nya hampir sama seperti Google Drive, dia penyimpanan cloud sendiri. Tapi yang sering kita pakai, apalagi dengan belajar IT, yaitu ya Google Drive itu yang sering kita pakai. Halnya sama. Kalau Google Foto, tentu Google Foto yang ada di akun kita, Pak. Kalau misalnya kita pilih Google Foto ini, yang muncul ya Google Foto yang ada di akun kita, tapi jarang juga dipakai karena kadang kita udah masukkan ke Google Foto atau belum. Yang sering kita pakai kan Drive dan juga upload langsung dari komputer. Seperti itu Pak Yanis. Jadi yang bisa kita manfaatkan. Baik Pak, saya kira cukup ya Pak untuk pertanyaannya. Iya Pak, memang tadi waktu kolaborasi saya tadi tidak perhatikan karena tadi Pak Klik punya gambar itu tertutup di sudut kanan atas laptop saya. Jadi setelah saya lihat unggahan, oh ya saya sudah paham. Makasih Pak Klik. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain jika ingin bertanya. Wah, sepertinya Bu Wiji Astuti ingin bertanya lagi, Bu. Baik, mungkin sebelum ke Bu Wiji ini ada pertanyaan juga Pak di kolom chat. Terkait ada Bapak Ibu ini yang mencoba membuat desain Twibbon, kemudian selalu gagal ketika remove background-nya, Pak. Bagaimana caranya biar bisa membuat Twibbon-nya itu begitu, Pak? Dan mungkin ini yang dimaksud juga, kan kalau di Canva tidak bisa langsung buat Twibbon gitu Pak. Mungkin bisa, ada triknya begitu Pak. Baik. Wah, ini kelas Twibbon itu cukup panjang gitu ya untuk Twibbonnya, karena kalau pakai remove background itu kadang bisa ada remove background yang milih warna itu ada ya. Kalau misalnya deh kita praktekkan aja deh sebentar agak cepet ya. Untuk membuat desain misalnya, sebenarnya ada nggak sih ukuran Twibbon gitu? Di Canva saya juga nggak tahu. Oh ada nih ukuran Twibbon ada.
Terus pasti ada template-nya di Tribun. Ada nggak template Tribun? Oh, ada juga. Oke, ini yang ada fotonya kita ubah menjadi mana nih yang ada fotonya? Oh, ini bukan fotonya. Nah, ini fotonya. Yang ini foto itu kita ubah jadi warna hijau dulu. Kita ubah menjadi warna hijau dulu. Oke, sudah. Terus yang ini kita kembalikan. Nah, ini kan dari keyboardnya, jadi selamat Hari Sumpah Pemuda 10 Oktober. Kita download, unduhnya tentu unduh PNG boleh, JPG boleh, kita unduh. Nah, yang saya sering gunakan itu aplikasi tambahannya adalah pakai PixLR. Ada kalau pakai Remove BG itu nggak tahu itu berhasil atau enggak untuk menghilangkan si warna hijau itu. Kalau Remove BG kan dia otomatis. Saya biasanya pakai yang namanya PixLR. Pixlir. PixLR ini itu aplikasi edit juga. Tapi kita bisa gunakan yang namanya selection. Wah, ini cukup nambah aplikasi ya sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi memang ini yang harus digunakan. Kita buka gambar, muncul. Nah, muncul di sini. Ada pilihan menu Bapak Ibu yang untuk menghapus itu ada pilihan menu. Menunya itu adalah pakai gunting dan gambar guntingan ajaib. Nah, ini kan ada gunting dan guntingan ajaib. Wah, agak seperti terus kita hapus. Nah, otomatis kan ini hijaunya hilang. Kalau hijau-hijaunya hilang berarti bisa jadi ribbon. Kalau hijaunya nggak hilang, itu nggak jadi ribbon nanti. Nah, kalau sudah, baru kita akan lakukan menyimpan, disimpannya PNG, transparan, terus simpan. Sudah. Kita akan mendownload di sini ribbonnya. Nah, kita download situ. Kalau misalnya minta untuk login, ini sudah sukses nih. Sudah berhasil belum tadi? Untuk mendownloadnya. Oke. Oh, sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil. Kalau misalnya dibuka itu adalah gambarnya jadi hitam, yang tadi hijau jadi hitam, kita bisa upload langsung ke Twibbonnya. Baru pakai Twibbon. Karena ini Bapak Ibu jangan pusing ya, ini untuk yang bertanya saja. Jadi untuk yang bertanya memang ini sudah punya visi misi untuk buat Twibbon. Jadi kita bisa pakai Twibbonnya. Nah, di Twibbonnya itu baru kita bisa menambah campaign. Waduh, harus masuk juga ya. Pokoknya intinya itu sudah gambarnya sudah menjadi hitam atau transparan. Tadinya kan awalnya ada hijaunya loh. Nah, ini kalau ada hijaunya. Kalau hijaunya hilang, itu baru bisa dibuat Twibbon. Nah, itu Twibbon. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Bonus juga untuk malam ini ya Pak. Iya, ya, betul. Di luar topik, tapi Topik nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini. Baik, selanjutnya ini Pak, ada yang bertanya lagi. Mohon maaf Bu Iji ya, ini kita dahulukan yang belum berkesempatan. Ini ada Bapak Sumaryadi. Silakan Bapak Sumaryadi, mengaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih Pak Arief. Pak Pelik mohon penjelasan. Jika ini kebetulan saya juga lagi PPG nih, ada tugas untuk siklus 3 nih untuk intro. Itu kan ada buat animasi supaya logo kampus atau LPTK kita itu bisa ada animasinya gitu. Muncul gerak-gerak. Apakah memungkinkan gitu di sini di Canva gitu? Baik. Saya akan tampilkan nih Pak. Saya kemarin kayaknya diminta anak saya buat logo nih. Ada contoh. Oke. Jadi kemarin itu saya diminta bantu anak saya buat tugas dia bikin logo. Sebentar. Mana ini? Atau saya akan praktekkan saja. Jadi ketika kita buat konten
kontennya gitu ya. Ketika kita buat kontennya dan memunculkan yang beranimasi hanya logonya saja, itu tetap bisa Pak Sumardi. Jadi misalnya ini saya ada background, kita sudah ada backgroundnya, dan kita mau tampilkan logonya. Oh ini ada. Jadi ini ada logo Jateng sama solusi menuju hebat Jateng Cinta. Kita cek kalau display. Nah, maksudnya seperti itu, sederhana saja ya. Ini kemarin kita buat sederhana saja. Dia munculnya bisa diubah-ubah sebenarnya. Kalau ini kan santai munculnya. Misalnya animasinya kita ganti menjadi animasi yang agak keras gitu ya, agak gerakannya terhuyung-huyung, nah itu juga bisa. Neon, nah itu bisa. Buku clipping, dia juga geraknya seperti itu. Dari logo-logo itu kita bisa. Nah, ini macam-macam, tinggal disesuaikan yang diinginkan yang mana. Ini bisa. Nah, itu udah muncul. Berarti dari awalnya kita buat bukan langsung video ya Pak ya? Bukan. Sebenarnya ini malah presentasi nih Pak. Oh, presentasi. Pakainya presentasi. Jadi di presentasi ini kita tinggal objeknya kita taruh. Nah, ini udah jadi kayak ya intro lah, sederhana lah. Beda kalau buat intronya pakai After Effects atau pakai Premiere itu bisa. Tapi itu membantu dan waktunya sangat singkat. Taruh-taruh logonya, kasih animasi, selesai. Gitu kan? Ya. Itu seperti itu. Seperti itu, Tadi Pak. coba-coba langsung ke intro buat dari video, kok malah nggak bisa. Jadi justru di awal itu dibuatnya sebagai presentasi dulu ya Pak ya? Betul, Baru betul. Oke, terima kasih banyak penjelasannya. Menghilangkan Ya, Pak. penasaran. Baik Pak, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, dari Ibu Wiji Astuti. Silahkan Ibu Wiji bisa mengaktifkan mic-nya. Baik, terima kasih Pak. Kesekian kalinya. Saya sangat tertarik juga tadi masih mengenai kolaborasi. Ini untuk siswa Pak, kan tidak semuanya dengan mudah mereka membuat akun, kemudian juga apalagi masuk kepada akun proedukasi ya Pak. Nah itu kalau nanti sewaktu ada kendala, menurut Pak Klik itu bagaimana solusinya? Karena pasti ada itu dari apa? Kalau mungkin atau ya sinyal atau apa? Kadang kan masuknya berbarengan Pak gitu Pak. Jadi sulit untuk masuk akun atau membuat akun. Biasanya kalau pada saat mau kan kelabakan tuh Pak. Ini gimana? Ini bagaimana? Nah, kalau kita ditanyakan seperti itu solusinya yang paling tepat itu apa? Kemudian kedua, mengenai intro Pak saya juga mau menanyakan apakah memang harus selalu ada intro atau fleksibel gitu Pak? Untuk ini. Nah, kemudian untuk intro memang terbatas waktunya atau artinya gini. Ada beberapa yang memang bisa dipotong tapi misalnya benar-benar harus sekian detik gitu Pak. Bagaimana tuh untuk solusinya juga? Terima kasih Pak. Mohon maaf jika bertanya. Ya, apa-apa. Oke. Untuk anak-anak itu kan permasalahannya apakah bisa sama-sama pro edukasi semua gitu dan apakah perlu mendaftar? Tidak. Kalau anak-anak itu sudah dimasukkan ke tim itu sudah pro edukasi, nggak perlu daftar-daftar lagi. Jadi udah aman. Sudah aman itu untuk anak. Nah, kalau untuk proses kolaborasinya memang tidak instan langsung lancar. Saya nyoba kolaborasi dengan Bapak Ibu yang notabene udah dewasa semua itu masih rebutan. Di kolaborasi itu masih rebutan. Makanya ketika ada kelompok kecil itu menjadi solusi. Satu kelompok 3 orang itu tidak akan rebutan begitu banyak. Ini di Zoom ada 300 orang. Saya kasih satu tempat. Wah ya kacau, ini 100 orang masukin gambar, tapi keanehannya tidak nge-lag sebenarnya. Keanehannya mau tadi itu diisi orang banyak itu nggak nge-lag, hanya cepet-cepetan jadi tumpuk gitu aja. Tapi nggak jadi macet, ya. Kalau kita lihat tadi nggak jadi macet loh, hanya bertumpuk saja, nggak macet, jadi nggak masalah. Solusinya di sekolah ya memang harus harus latihan dari kelompok kecil dulu. Mungkin 3 orang, terus nanti 5 orang dan yang lain. Maaf Pak, saya potong. Berarti bisa juga secara berkelompok atau bertahap ya Pak? Bisa. Tentu bisa. Untuk menghindari, kadang kan anak itu ada yang mungkin nggak sabaran juga untuk ditanggapi, atau mungkin juga anak tuh nggak sabaran, apa nih solusinya nih? Jadi rasa ingin tahunya cepet-cepet terjawab.
Ya, itu merupakan salah satu dinamikanya. Nanti kalau kolaborasi itu dinamikanya. Tapi kalau udah terbiasa mereka tahu kok job desk-nya masing-masing. Oh, saya yang nambah-nambah teks Itu nih. saya baru mau mulai, Pak. Itu kalau misalnya nanti tahu dicoba, harus dicoba. Kan masih ada angen-angen nih. Kalau anak-anak bilangnya overthinking. Ini kan baru overthinking ya. Jadi kalau itu perlu dicoba banget. Untuk video sebenarnya tidak ada durasi yang dipatenkan kecuali lomba. Kalau lomba video tidak boleh lebih dari 10 menit. Nah itu kalau ibu, ini kok punya saya nggak harus 12 menit gitu. Ya nggak bisa. Kalau ibu masuk 12 menit ya di-cut dis nih. Udah. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri, kita mau buat video 1 jam, 2 jam, asal orang lihatnya betah, nggak apa-apa. Bu. Jadi Kobuser tuh buat podcast sejam lebih juga ditonton karena menarik. Nah kita pelajaran. Ngajar di video apakah dalam waktu 10 menit anak akan tetap konsen di sana, nggak di skip biar selesai. Coba Bapak Ibu melihat video di platform Merdeka Mengajar, apakah disimak dari awal sampai akhir atau dicepet-cepetin gitu kan? Itu juga sama. Kita biasanya terapkan itu agar oh ini kita perlu untuk buat video itu simple, padat, langsung menyampaikan. Jadi efisiensi, efektivitas untuk konten. Seperti itu. Jadi tidak Terima ada. kasih, Pak. Boleh. Pakai intro boleh, tidak pakai intro nggak apa-apa ya Bu ya, itu ketinggalan. Terima kasih, Pakai Pak. intro Terima boleh. kasih. Siap. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, Baik, Bu. Mungkin cukup ya, Bu, pertanyaannya Ya, sudah ya. terjawab juga. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah bertanya juga di kolom chat, ya beberapa ada yang sudah dijelaskan sebelumnya dan mungkin bisa melihat rekaman baik dari hari pertama maupun hari kedua, karena yang saya pilih juga yang sekiranya belum pernah ditanyakan begitu Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini saya kira cukup sekian terkait dengan pembahasan video pembelajaran kreatif dengan Canva. Untuk 2 hari ke depan Bapak Ibu bisa mempraktekkan dan jika terkendala lagi bisa bertanya atau berdiskusi melalui grup WA begitu Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu setelah kegiatan ini benar-benar bisa menguasai dan bisa mempraktekannya begitu Bapak Ibu. Bisa kalau bisa mengajarkan kepada peserta didiknya, siswa-siswanya juga lebih baik lagi begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Pak Klik mungkin untuk menyampaikan beberapa patah kata sebelum diakhiri pertemuan ketiga ini begitu Bapak. baik Bapak Ibu, terima kasih Mas Arief, terima kasih tentu Guru Inovatif Indonesia yang memfasilitasi kita bersama untuk bertemu nih Bapak Ibu ya. Jadi silaturahmi ini tentu tidak hanya sekedar saya menyampaikan materi, Bapak Ibu mendengarkan, itu tentu tidak. Jadi kita di sini tujuannya adalah saling belajar. Jadi bagaimana Bapak Ibu fenomena yang ditanyakan tuh unik-unik juga gitu ya, yang tadi ditanyakan tuh unik-unik juga dan itu memang fenomena yang perlu kita hadapi. Nah, salah satu hal yang meningkatkan kualitas kita, istilahnya pendidik dalam mengajar adalah membuat sebuah media pembelajaran yang bagus, membuat paparan yang bagus, membuat paparan yang buat anak-anak itu kalau lihat tuh jadi noleh gitu loh. Oh, ini Bu Guru sekarang udah gaul banget, ini Pak Guru sekarang udah desainnya bagus-bagus sih kayak game. Nah, itu adalah tugas kita. Jadi sudah jauh ketika kita melihat dulu tuh ada yang nulis pakai spidol aja diwarna-warni loh, kalau yang pakai plastik itu apa itu namanya proyektor itu kan itu pun diwarna-warni. Nah, sekarang kita punya kemudahan Canva, silakan Bapak Ibu berkreativitas dan berinovasi membuat media agar anak-anak kita tuh betah dengan pembelajaran yang kita berikan ke mereka. Mungkin itu saja, sukses untuk Bapak Ibu semua. Sukses untuk Bapak Ibu yang mengajar dan juga PPG, ini banyak juga yang PPG, semoga sukses. Tentunya saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Semoga nanti Bapak Ibu tentu bisa menyelesaikannya dengan mungkin cari dengan belajar sendiri dan bertanya di lewat WA bisa. Nanti kalau waktu saya pas longgar saya akan jawab pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Klik atas penyampaian materinya selama 3 hari ini. Dan terima kasih pula kepada Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kegiatan kami sehingga Bapak Ibu juga mendapatkan manfaat. Semoga juga mendapatkan manfaat dari kegiatan yang kami adakan gitu Bapak Ibu.
Dan saya mewakili panitia dari Guru Inovatif Indonesia juga mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang kami lakukan begitu Bapak Ibu. Dan terkait dengan administrasi akan segera kami siapkan paling lambat untuk sertifikat itu di hari kelima, yakni hari Jumat Bapak Ibu. Itu sudah bisa diunduh oleh Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan ini. Dan terkait fasilitas yang lain juga paling lambat hari itu Bapak Ibu. Dan yang lainnya 2 hari ini bisa dimanfaatkan untuk bertanya dan berdiskusi melalui grup WA Bapak Ibu. Jika mengalami kendala ataupun kesulitan dalam mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Klik gitu pada Canva ini. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih.